bawah setiap negara pasti memiliki pandangannya tersendiri. Dalam hal ini khususnya mengenai ideologi yang dianut. Ideologi merasuki kehidupan masyarakatnya dalam bernegara. Maka dari itu, pada hari ini kami akan mengulas lebih dalam mengenai apa itu ideologi dan ideologi apa yang dianut oleh negara kita, Indonesia. Saya Stefani. Saya Christina. Dan saya Adi akan memberikan informasi mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Membahas mengenai ideologi. Ideologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, ataupun konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Idea disebut juga a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara. Karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting bagi sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat bernegara. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif sebagai landasan suatu bangsa dalam berkehidupan dunia, dan fungsi orientasi dasar sebagai hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Adapun sebagai alat dalam pencegahan terjadinya konflik dalam masyarakat, agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, ataupun agama. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berdasarkan dari ajaran Stephen Theory yang berintikan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki yang dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga jika digambarkan akan berbentuk seperti piramida. Nah, titik puncak di atas piramida disebut sebagai norma dasar. Maka, jika dihubungkan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila itu berada di puncak piramida sebagai cita-cita hukum atau Rex Idi yang menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum, yang merepresentasikan bahwa Pancasila itu menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia, di mana cita hukum mengarahkan hukum pada cita bersama yang mencerminkan kesamaan di antara sesama warga negara bangsa. Pancasila sebagai dasar negara ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, adanya keberadaan Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum yang mengandung konsekuensi yuridis bahwa seluruh peraturan perundang-undangan RI seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, dan peraturan lainnya harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila dan tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Berdasarkan penjelasan tersebut, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipahami sebagai hubungan yang sifatnya formal dan material. Berlanjut kepada hubungan formal, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Sedangkan hubungan material artinya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang dimana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki kedudukan atau eksistensinya tersendiri. Akibatnya, hukum dari kedudukan ini yang memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup NKRI. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila.
Pokok pikiran itu dijabarkan dalam batang tubuh melalui pasal Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 pikiran pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di antaranya terdapat persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara melindungi bangsa Indonesia seutuhnya dan mengatasi paham golongan dan paham perorangan. Persatuan merupakan dasar negara yang utama. Penyelenggara negara dan semua warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini merupakan causa finalis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai. Dalam hal ini, keadilan sosial didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan. Ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan pemusyawaratan perwakilan. Ini disebabkan sifat masyarakat Indonesia yang begitu heterogen. Kedaulatan rakyat ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok ini yang menjadi asas moral bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi berarti setiap tindakan yang diambil harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sama halnya dengan kebijakan negara dalam menentukan suatu keputusan. Berikut merupakan implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Penjabaran keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu politik. Politik berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan, dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan ataupun kelompok dan golongan. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1, dan pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi dalam suatu negara. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara dalam bidang politik atau ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945. Salah satunya adalah pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini memancarkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak. Sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatur sosial budaya dalam suatu negara, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dari bangsa itu sendiri. Sama halnya dengan pemerintah Indonesia yang menuangkan kebijakan tersebut dalam beberapa pasal UUD 1945, antara lain pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 UUD 1945. Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan,
yang bertujuan untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 UUD 1945. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari segala pelanggaran hak-hak asasi manusia. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Karena pendapatan kita menurun, akan ada denda buat kalian, salah satunya denda bernapas 10.000. Loh, bernapas denda 10.000? Ya nggak mau lah. Ya dengerin aja keputusan bersamanya gimana, Ma. Ya gimana? Aku punya pendapat sendiri. Aku nggak setuju sama denda. Titik. Kalau kalian gak setuju ya silahkan, aku punya cadangan lain yang lebih menguntungkan dibanding kalian. Gak boleh gitu, Ma. Kita di sini memegang satu suara. Hanya diperbolehkan memegang satu suara. Seharusnya kita mendapatkan kebebasan, bukan kekang seperti ini. Kita orang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pekerjaan. Semua sudah diatur oleh pemerintah. Haruskah saya memecat kalian saja? Apa sih kapitalisme? Pikirannya cuan aja. Liberal juga semiha. Maunya bebas berpendapat aja. Komunisme juga kenapa sih tunduk banget sama pemerintah? Stop! Indonesia menganut ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, Pancasila menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu masyarakat Indonesia. Halo, wih gue jadi guest di Apollo Sec nih. Oke, jadi gue Tina, nama gaul gue Chris. Jadi gue sekarang bakal main tanya internet nih. Oke, langsung gue mulai aja kali ya dari pertanyaan pertama. Kita buka dulu nih. Oke, bagaimana hubungannya antara agama dengan negara? Nah, bila pada dirinci hubungan negara dengan agama, itu diantaranya yang pertama, negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, oleh karena itu, bangsa Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa, di mana tiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia itu berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, dan juga antar pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. Yang keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Kemudian yang terakhir, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma hukum positif maupun norma moral baik, moral agama maupun moral para penyelenggara negaranya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua nih. Nah, apa makna pidato Soekarno mengenai ketuhanan? Nah, isi pidato Soekarno nih kita cari dulu nih, kita browsing dulu nih di internet. Oke, udah ketemu. Nah, prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya, tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Nah, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Nah, pernyataan ini mengandung dua arti pokok nih. Yang pertama, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang menurut R. Soekarno mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Kedua, posisi negara terhadap agama. R. Soekarno menegaskan bahwa negara kita akan bertuhan. Nah, jelaslah bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 3 nih. Kita buka dulu. Bagaimana hubungan agama terhadap moral Pancasila di dalam pemerintahan? Pancasila dan agama ini dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Nah, agama tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila dan agama harus memperhitungkan
eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Nah, sekarang secara teoretik, dari kelima nilai Pancasila ini, gak ada lagi nih satupun yang dianggap berlawanan dengan agama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dikunci oleh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nomor 4 nih, kita buka dulu. Bagaimana asal mula adanya unsur agama di dalam sila Pancasila? Asal mula Pancasila ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara itu telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Nah, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Manggua. Artinya, walaupun berbeda, satu jua adanya sebab tidak ada agama nih yang mempunyai tujuan yang berbeda. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih. Apakah negara Indonesia adalah negara sekularisme? Jika bukan, apakah negara agama? Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari negara itu didefinisikan oleh Pancasila. Dengan demikian, dapat disimpulkan negara Indonesia ini bukan negara sekuler karena negara masih memiliki tanggung jawab terhadap agama. Tanggung jawab itu dapat ditemukan adanya kehadiran Kementerian Agama sebagai simbol atau wakil dari negara. Nah, dengan demikian, jika bukan negara sekuler, apakah Indonesia negara beragama? Jawabannya adalah bukan negara agama, karena pada sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hanya sampai di sini bunyi sila pertama, tidak dijabarkan berdasarkan agama yang mana, apakah berdasarkan syariat Islam juga tidak, apakah berdasarkan agama Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya juga tidak. Nah, dalam konteks inilah terlihat fakta bahwa Pancasila itu tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya oleh negara. Dasar dari negara kita ini bukan berdasarkan agama karena tidak cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang begitu heterogen. Nah, negara hanya sebatas melindungi setiap warga negara dengan agamanya masing-masing. Nah, itulah dia hubungan Pancasila dengan agama. Sekarang giliran kalian untuk menyampaikan pendapat kalian, apakah ideologi asing dapat membahayakan keberadaan ideologi Pancasila? Saya tunggu ya pendapat kalian. Ya tentu, sebut saja ancaman-ancaman ideologi yang berasal dari luar negeri, seperti menyusupnya kebudayaan baru yang berasal dari luar dan mengikis kebudayaan dan ideologi bangsa. Misalnya gaya berpakaian, gaya bicara, selera makanan, dan sebagainya. Kemudian, campur tangan dari pihak luar untuk menyebarkan paham tertentu, misalnya ISIS, ataupun upaya untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dengan menaruh pimpinan boneka dengan ideologi yang berbeda. Kemudian, penyimpangan ideologis ini tidak hanya berasal dari luar negeri, tapi bisa juga berasal dari dalam negeri. Misalnya seperti munculnya kelompok-kelompok radikal, sebut saja Hizbut Tahrir, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, dan Majelis Mujahidin Indonesia. Ancaman selanjutnya, munculnya paham dan gerakan separatisme yang didasari ideologi asing atau radikal, seperti PKI Madiun 1948. Dan kemudian adanya apatisme, sikap acuh tak acuh, tidak peduli, dan masa bodoh terhadap pemerintah dan ideologi Pancasila. Ancaman-ancaman tersebut bisa mengganggu integrasi nasional karena dapat mengikis ideologi bangsa yang menjadi pemersatu masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Pancasila yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia sebagai ideologi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ujian pada situasi sosial politik dan kondisi zaman yang terus berubah. Ideologi yang telah disusun dalam sebuah negara sudah seyogyanya harus relevan walau berada dalam perubahan zaman yang serba cepat ini. Selain berjalan beriringan dengan perkembangan zaman, berdirinya sebuah ideologi juga harus diresapi dalam kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu, pentingnya pemahaman serta implementasi akan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara sejak dini hingga akhir hayat kita. Sila yang pertama, Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menyiratkan bahwa setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasannya dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Namun, pada implementasinya kini, nilai-nilai toleransi yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita kini sudah mulai pudar. Intoleransi terjadi di mana-mana, agama menjadi tameng politik, penistaan agama, hingga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dalam interagama. Hal ini justru melenceng dari jalur yang seharusnya. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan cerminan kepada kita semua bahwa seluruh warga Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Namun lagi dan lagi, nilai-nilai itu kini mulai diselewengkan. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kesetaraan dan keadilan, nilai-nilai kemanusiaan yang mulai dilupakan, individualis, rasisme, sara, dan masih banyak hal yang lainnya.
Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana persatuan rakyatnya yang sangat diagungkan demi mencapai Indonesia maju dan sejahtera. Namun, kini mulai muncul kembali aksi-aksi yang dapat meregangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti terorisme, gerakan separatisme, intoleransi, dan masih banyak hal serupa lainnya yang dapat memecah belah persatuan tanah ini. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana tanpa penjabaran yang panjang lebar, sebagian besar dari kita pasti sudah mengetahui bahwa kemajuan bangsa, selain dari rakyatnya, ditentukan juga dengan bagaimana pemimpin negara itu dapat mengorganisir negaranya dengan baik dan bijaksana. Namun, seperti yang sudah kita lihat pada saat ini, banyak sekali kasus-kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita, yang menunjukkan penurunan dari sila keempat. Nilai musyawarah dan mufakat kini mulai luntur. Segala argumen dipadatkan, segala tuduhan dilayangkan, hingga pada akhirnya mufakat tak tercapai dan kericuhan pun semakin ramai. Para pemangku negara yang seharusnya menjadi teladan bagi kita, justru menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Wakil-wakil rakyat yang seharusnya mewakilkan suara rakyat, justru menjadi wakil untuk mengambil hak-hak rakyat. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bertujuan agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Kita semua berhak atas penghidupan yang layak, penghormatan terhadap HAM, pelindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Namun lagi dan lagi, nilai-nilai ini mulai diruntuhkan dengan hukum yang tumpul ke bawah. Harta dan tahta kini menentukan apakah kita berada di kolam yang berapi dan dipenuhi mata tombak, atau justru berada di tengah kolam susu. Keadilan yang diidam-idamkan justru hanya sebatas angan-angan. Hal-hal tersebut tentunya membuka mata kita bahwa penyelewengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia benar-benar berada dekat dengan kita. Maka dari itu, sebagai anak-anak Ibu Pertiwi, mahasiswa-mahasiswa yang berakal budi, sudah seyogyanya kita mengulurkan tangan kita untuk mengembalikan keadaan yang sudah kacau ini. Mulai dari hal-hal kecil saja kita dapat memberikan efek yang luas kepada tanah ini. Mulai dari kekeluargaan, gotong royong, saling menolong, tepas selera, dan saling toleransi adalah titik awal yang bisa kita tanamkan untuk membangun bangsa ini. Perbedaan yang ada bukanlah mimpi buruk bagi kita. Justru dengan perbedaan yang ada, kita dapat membangun taman yang indah dengan payung Bhinneka Tunggal Ika. Sikap sektarian dan intoleran memang mencemaskan, namun bersikap serba paranoid jelas bukan pilihan. Dinamika dan konflik mesti disikapi dengan jernih dan tenang agar polarisasi tidak semakin kencang. Pancasila penting justru karena mengakomodasi segala pertarungan politik dan ideologi. Selama tidak melanggar hukum dan sesuai konstitusi, Pancasila memberi ruang berbagai dinamika dan kontestasi. Sebab Pancasila memang dirancang pendiri bangsa saat menghadapi realitas yang pelik sekaligus kaya. Lahir dari tumbukan ideologi yang berbeda, Pancasila menjadi konsensus yang menengahi semua. Masing-masing sila saling melengkapi, tiada saling mengungguli apalagi melangkahi. Pancasila menjadi payung teduh bagi kemajemukan, jalan tengah bagi segala macam perseteruan. Pancasila cerminan bangsa Indonesia, senjata pusaka yang menyatukan tekad dan asa. Kala dikata insan tak bertuan, yang tak ada setetes harapan. Detik ini juga kita gaungkan dan buktikan bahwa kita insan terdepan dengan bekal persatuan. Walau sangkala kian menghapus rangkaian aksara, Pancasila akan tetap mengepakkan sayap emasnya di kanvas Bumantara.